Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, anak-anak ibu hari ini bangun jam berapa ya? Jam 6. Jam 6. Sempat sarapan tidak? Sempat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau bantu ibu nih untuk berdoa, untuk memimpin doa? Ya, Bunga, silakan Bunga. Boleh sini. Nah, berdoa. Oke, terima kasih Bunga. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Izin dia. Oke, Asifa, Bunga, Hani, Haura, Anzura. Anzura mana? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita doakan semoga yang sakit atau yang apa diberi kesembuhan sehingga bisa berkumpul bersama kita untuk belajar kembali ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya. Tapi sebelum belajar, ibu mau mengajak kalian nih untuk bernyanyi lagu wajib nasional ya, supaya menambahkan rasa cinta kita terhadap apa? Tanah air. Ya, terhadap tanah air. Yuk, diri semua yuk. Mau nyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Nah, masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Apa-apa saja? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Terus, apa lagi? Hah? Menghormati guru dan teman. Ya, menghormati guru dan teman. Ada lagi? Saling menghargai? Saling menghargai. Ya, saling menghargai pendapat teman. Baik, anak-anak ibu. Sekarang, apa sakit? Perubahan wujud benda. Iya, perubahan wujud benda. Kita minggu kemarin belajar tentang perubahan wujud benda. Masih ingat tentang perubahan wujud benda apa saja? Apa saja? Itu namanya mencair. Itu Mencair menjadi padat. nah, dari cair menjadi padat namanya membeku. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan yang ada di papan tulis. Siapa yang membantu ibu baca? Coba Bunga. Nah, menurut kalian nih, apa yang membuat benda diam itu bisa bergerak? Ada yang tahu? A. Kaki. Ada lagi? Tangan. Tangan. Kepala.
benda yang sedang bergerak. Misalnya kan tadi Syaki bilangnya, Bu, benda yang diam itu bisa bergerak dengan tangan atau dengan kaki. Nah, di sini bisa tidak Gaya menghentikan benda yang sedang bergerak? Misalnya nih, ada orang yang lempar bola, atau misalnya nih, kalian jadi kiper pas main bola. Pas bendanya ditendang, kan bergerak nih bolanya, ya kan? Bisa nggak dihentikan dengan tangan? Bisa. Bisa, berarti bisa tidak Gaya menghentikan benda yang sedang bergerak? Bisa. Dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan, dengan kaki? Bisa juga. Bisa, bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kalau kita menemukan platisin nih, mengapa bentuknya bisa berubah? Tahu platisin? Tahu. Tahu. Kenapa kalau ditekan itu bisa berubah? Karena dia lembek. Karena dia lembek. Ada lagi? Kenapa lagi? Karena dia dibentuk. Karena dia bisa dibentuk. Ada lagi? Ada gaya. Gaya itu yang berasal dari tangan kita bilang tadi kan, yang dari tangan kan. Kalau kita tekan, kita bentuk, semua bisa berubah. Oh, hari ini yaitu ada tiga. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint yaitu PTT nanti yang Ibu tampilkan dan video, murid dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, murid dapat mempresentasikan hasil diskusi pengaruh gaya terhadap benda dengan percaya diri. Berarti kita ada 3 kegiatan di sini ya. Yang pertama, kalian amati video. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi. Oke ya. Sebelum kita lanjut belajar lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, ya. Oke. Nah, silakan berdiri semua. Berdiri semua. Saya semangat nih. Goyang. Ya, goyang semua. Tangan diputar-putar, diputar. Tangan diputar-putar, diputar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Bu, sekarang coba Ibu mau Raffi. Coba Raffi buka pintunya Raffi. Coba buka pintu. Ya. Nah, coba tutup balik. Oke Raffi, silakan duduk Raffi. Nah, anak-anak Ibu, pintu yang semula tertutup akan terbuka karena adanya apa tadi Raffi? Tarik ya kan? Saat dibuka tarik. Pas Raffi tutup balik, apa yang Raffi lakukan? Didorong, ya kan? Tadi kan Raffi sudah menutup pintu dan menarik pintu, ya kan? Seperti yang Ibu katakan. Nah, ketika pintunya ditarik tadi, ketika pintunya dibuka, itu terjadi apa yang Ibu katakan tadi? Tarikan, bukan tarik aja, tarikan. Pas kita tutup pintu, dorongan. Nah, itulah yang tadi dikatakan dengan gaya. Berarti gaya adalah apa? Tarikan dan dorongan. Sudah paham? Apa itu gaya? Tarikan.
videonya. Nanti kalian tonton dan kalian catat apa yang perlu kalian catat ya. Nah, sekarang keluarkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya. Nanti apa yang perlu dicatat. Hari ini, Ipo, Lula, dan Kol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh tim skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala Toh, tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Ubah bentuk, ya kan? Iya, contohnya tadi seperti lemari, ya kan? Seperti tadi lemari. Lemari kan benda yang diam kan? Begitu kita kasih gaya, dia bisa bergerak atau bergeser. Begitu juga dengan bola. Bola kalau dikasih gaya dengan tendangan itu bisa bergerak dan juga dapat berhenti, ya kan? Nah, tadi juga di situ ada yang anak-anak lagi main sepeda. Pernah kalian main sepeda di sini? Pernah. Sepeda itu
Dua. Nah, silahkan dibentuk kelompoknya, Nak. Nah, di sini Ibu akan membagikan dua macam LKPD. Ya, dua macam LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Bagi dulu LKPD-nya. Kita dengar dulu penjelasan dari Ibu, gimana Bu kerjanya? Nah, di sini Ibu kan sudah membagi dua LKPD. LKPD yang pertama, kalian akan melakukan pengaruh gaya terhadap benda. Di sini Ibu sudah sediakan 3 macam bahan. Yang pertama ada bola. Yang kedua ada platisin, yang ketiga ada botol. Ini ada langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, apa-apa saja kegiatannya nanti kalian baca, terus kalian isi. Ya, kalian isi di bawah sini. Paham? Kelompok sini paham? Nah, ada 2 tugas. Yang satu tugasnya kalian buat nih. Kalian buat percobaan dengan 3 macam yang sudah Ibu kasih tadi. Ada aqua, bola, sama platisin. Nanti setelah kalian lakukan langkah-langkahnya, kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Yang kedua tugasnya, coba perhatikan kelompok 2. Yang kedua tugasnya kalian susun puzzle. Ya, susun puzzle. Oke? Ini kalian lakukan percobaan. Lakukan kegiatan bersama kelompok kalian. Letakkan bola di lantai, arahkan ke teman kalian. Mintalah teman kalian menghadang bola. Nah, tendanglah bola. Ini lakukan. Nanti kalian jawab pertanyaan di sini. Menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gayanya apa? Apa? Gayanya jadi apa? Nah, nanti kalian isi di sini. Nah, untuk puzzle kalian susun. Nah, ini seperti ini disusun ya. Ya, di atas sini susunnya nih. Ngapain susun di sini? Di atas sini aja. Nah, ada lem kan? Dah. Susun ini dulu boleh juga atau 2 orang. Ini kan rame kelompoknya. Bagi sebagian susun puzzle, sebagian lagi lakukan kegiatan yang ini. Paham ya? Susunnya ya. Jadi nggak hilang. Yang bukan pakai itu untuk melakukan percobaan. Coba bawa sini satu lagi tuh. Nah, di sini kan ada langkah-langkahnya. Kalian baca langkah-langkahnya apa saja. Terus kalian jawab pertanyaan yang ada yang ada 4 ini. Ya? Sakit bisa sakit, sini sakit. Nah, coba dipraktekkan kalau bola dilempar. Coba bola lempar. Nah, bola dilempar sini. Nah, coba dulu. Yang kedua apa lagi disuruh? Membuat mainan dari platisin. Nah, ini platisin. Nah, coba membuat apa misalnya dari platisin? Nah, coba. Ini kan benda. Benda nih kan? Nah, kalau kamu ubah, coba membuat bentuk apa? Nah, udah buat bentuk ular. Pengaruh gaya. Udah oke, misalnya bentuk kayak gini. Jadi pengaruh gayanya
dulu. Oke, sampai maju kelompok 2. LKPD 1. Kegiatan yang dilakukan menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gaya adalah bola mengubah arah. Membuat mainan dari plastisin. Bentuk plastisin berubah dalam kurungan. Gaya merubah bentuk benda.
kelompok aja ya, diskusi.